Kami dari SMA Bosa, dari kelas XC2, saya Rafael. Saya Adel absen 1. Saya Elsa absen 26. Saya Gilbert absen 11. Oke, hari ini kami berempat akan membahas tentang topik yang sering terjadi di SMA, yaitu bullying. Ngomong-ngomong dari bullying, menurut pengalaman kalian bertiga nih, apa sih itu bullying? Dari Mbak Adel. Bullying itu susah dijelaskan ya. Kalau misalkan diambil dari kayak unsur-unsur Google, bullying itu ketika ada terjadi sesuatu individu atau kelompok sedang menindas individu atau kelompok yang lain. Oh gitu. Jadi pelakunya ini kekuasaannya lebih besar lah. Katanya sih gitu. Oke. Tapi Mbak Adel sendiri pernah nggak ngerasain kena bullying gitu? SD pernah sih. Pernah? Pernah. Dalam bentuk apa tuh bullyingnya? Boleh tahu? Cuman perkataan. Perkataan. Iya. Seperti apa, ejekan atau? Cuman ejekan. Jadi ceritanya itu aku lagi kerja kelompok kan. Ya. Nah, saat kerja kelompok aku lupa ngerjain tugasnya. Nah, terbully lah aku selama kayaknya cuma 2 minggu deh. 2 minggu? 2 minggu. Itu kira-kira masih ingat gak kelas berapa tuh? Kelas 4 SD. 4 SD. Kalau Mbak Elsa sendiri pernah nggak kena bullying? Enggak pernah. Nggak pernah? Sama sekali nggak pernah? Enggak pernah. Dari SD nggak pernah? Iya, Boleh sih. Kalau Gilbert nih, pernah nggak Gil? Kayaknya pernah. Pernah? Ya seingatku saat SD itu saya kadang-kadang dibilangin apa karena tubuh fisik saya dulunya emang agak beda. Kalau boleh tahu di EJK atau di dalam tindakan apa? Ya Kalau diejek gendut dulu, pendek. Itu waktu kekerasan fisik nggak? Enggak. Terus kadang-kadang juga saat SMP cuma karena kekurangan doang. Berarti SD, SMP dibully tuh? Ya, Selama SMA pernah? enggak sih. Nggak pernah selama SMA. Nah, terus habis kalian sharing pengalaman kalian tentang bullying, apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan bullying? Perasaan kami sih biasa-biasa saja. Kalau misalkan dari aku ya, setelah mendapatkan bullying, aku merasa biasa aja. Karena toh kan awalnya juga salah aku, kenapa lupa dikerjain gitu. Kalau Gilbert sendiri, apa yang kamu rasakan? Menurut saya ya biasa-biasa aja, karena emang udah terjadi sehari-hari itu di dunia ini. Nah, cara kalian menanggapinya nih dari perspektif orang, gimana? Menanggapi. Nah, kalau menanggapinya sih karena ini realita, aku saranin didiemin aja. Diamin. Kalau menurut Gilbert? Kalau dalam bullying ini sebenarnya kalau dibiarin nggak apa-apa, tapi kadang-kadang juga dibiarin juga nggak boleh juga, karena kalau terus menerus bisa aja jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Menurut kalian itu, kan tadi Mbak Adel sempat singgung ya, orang yang bullying itu orang yang kayak mempunyai kuasa atas Orang lain. ya. Berarti orang yang melakukan bully berarti pernah dong menjadi korban dari bullying tersebut, sehingga dia melampiaskannya ke orang lain. Oh, tentunya sih pernah ya. Kalau misalkan aku lihat dari cerita-cerita lain kayak di movie atau di apa, bahkan di kehidupan nyata, kayaknya pernah sih. Ada salah satu temanku yang awalnya kelas 1 SD itu dia dibully. Tapi entah kenapa saat kayaknya kelas 3 atau 4, dia juga yang jadi bully aku. Jadi pembuli orang lain sama yang membuli aku. Ya gitulah. Tapi aku pernah sempat baca-baca di artikel ya. Orang yang ngebully itu adalah orang yang ingin mendapatkan perhatian gitu loh. Jadi selama waktu dia kecil, misal orang rata-rata yang melakukan bullying itu, dia itu kurang rasa perhatian dari orang tuanya. Jadi sewaktu dia kecil, misal mama aku bisa melakukan ini, dibilang mamanya, halah gitu doang. Terus ketika si anak ini membutuhkan perhatian dari orang tuanya tidak memberinya. Dia kayak cuma, orang tuanya itu kayak cuma ngasih HP cuma nonton aja YouTube supaya kamu tenang, udah selesai gitu loh. Jadi orang tuanya itu nggak memikirkan
perspektif kedepannya gitu yang aku baca gitu. Wah, itu sih kayaknya ada sih emang. Tapi Iya. kalau kekurangan kasih sayang orang tua bukannya itu cuma jadi alasan gak sih? Harusnya itu bukan jadi alasannya buat membuli. Tapi emang rata-rata orang yang ngebully tuh cuma buat tenar doang. Supaya dia bilang, aku yang paling kuat, aku bisa menguasai circle ini, bilang apa ya? Bahasanya tuh kayak aku yang berkuasa di sini, jadi kalian aku bebas, apa ya bahasanya? Ya pokoknya itulah, dia ingin mentenarkan dirinya sendiri. Dia ingin Mencari membutuhkan perhatian perhatian gitu loh, perhatian lebih. Karena di Dari masa awal. sebelum-sebelumnya dia kurang mendapatkannya gitu. Kemungkinan salah satu faktornya itu kayaknya juga iri sama orang lain karena orang tuanya itu memperhatikan dia